minat atau tidak, ya silakan gitu. Nanti itu proses pembataran itu otomatis ketika terdakwa sudah dirawat sana otomatis nanti ada pembataran, baru majelis hakim mengeluarkan penetapan pembataran. Makanya kemarin saya majelis hakim sudah terima ya surat izin untuk operasi ya tanggal 5. Ya silakan operasi gitu. Cuma nanti kalau memang perlu dirawat inap, ya silakan inap pembataran otomatis itu. Ya, dan nanti pun majelis akan mengeluarkan dengan penetapan pembataran seperti itu ya. Jadi tidak ada sama sekali dari majelis hakim itu segala-galanya tidak. Ya, semua harus sesuai prosedur. Ya, gitu ya. Makasih yang mulia, ini kebetulan maaf mungkin di luar, tapi ini penting supaya tidak selalu simpang siur seakan-akan jaksa ini menjadi dokter selama ini. Bahkan juga di rumah sakit kebetulan dokter yang mengetahui kondisi kesehatan kita dan harus dioperasi dan bisa menyebabkan dia selalu lumpuh itu kebetulan ada di masyarakat. Jika majelis hakim tidak berkeberatan demi kemanusiaan, dia tidak keberatan menjelaskan khusus kondisi kesehatan kita. Dan kebetulan dia adalah yang merawat di rumah sakit secara permanen. Ada dokter orang yang mohon diizinkan biar tidak ada lagi simpang siur tentang kesehatan. Makasih ya. Kita cukup dengan surat keterangan dari dokter. Ya. Di situ sudah dijelaskan. Kalau memang dokter merasa yang bersangkutan dirawat inap, tulislah di surat keterangan itu, gitu loh. Suratnya rawat inap. Ya kami terima tidak ada, bahkan di situ tidak memerlukan rawat inap. Ya dari dokter dari Bintaro itu ya, rumah sakit Bintaro. Saya masih punya fotokopinya. Fotokopinya rawat inap itu. Ya kami pun terima itu, gitu loh. Jadi ini aneh. Di satu sisi minta mungkin jaksanya menyampaikan ya. Saya punya fotokopinya, bahkan hasilnya saya kasihkan kepada Pak Eswat. Tulisannya rawat inap. Pada saat pertama kali dia dibawa ke rumah sakit primer Bintaro. Jadi pada hari itu keluar surat rawat inap. Nah, ini ya. Ada di belakangnya ya. Ada rawat inap. Kemarin yang dari Lapa itu yang terakhir itu bahwa yang bersangkutan ada batik pengembalian dari rumah sakit Primer. Jadi dokter pun tolong ya yang jelas memberikan surat keterangan. Maaf ya Bu ya, rumah sakit primer jelas rawat inap. Tapi Edward mau bacanya halaman depan, dia tidak baca halaman belakang halaman 2. Saya punya buktinya sudah saya serahkan ke Pak Edward dari rumah sakit primer ditaruh pada hari saat dia dibawa dari sini. Surat yang kami terima itu ya ini gitu, tidak terima makanya. Ya ini jaksanya berarti nggak benar ya Bu ya. Mohon itu jaksa jangan menyembunyikan. Begini loh, jadi kita tidak usah menyalahkan jaksa atau apa ya. Kalau memang itu surat dokter mengatakan itu harus rawat inap, ya maka harus dari terdakwa dari penasihat hukumnya lah yang memberikan kepada majelis surat itu. Maaf ya Bu ya, surat itu aslinya saya serahkan kepada jaksa. Ini ya, Dan jaksa harus ini kondisi pasien waktu keluar hemodinamik stabil. Perawatan saat ini adalah untuk operasi. Sepanjang tidak ada masalah yang lain, maka bukan indikasi absolut untuk dirawat. Itu. Ya, surat tanggal berapa? kalau dari rumah sakit Bintaro rawat inap. Ini dari ikatan pasien pulang nih dari rumah sakit Premier Bintaro. Mana lagi yang kami terima? Ini ada surat ya. Saya nggak tahu. Itu kan beda gitu loh ya, kami terima dengan apa yang saudara ungkapkan ya dan bakal ketemu. Gitu ya, makanya kalau memang saudara memerlukan itu ya tunjukkan surat dokter yang menyatakan
dalam beberapa hari gitu loh. Ya. Itu ya. Paham ya? Jadi besok untuk kalau misalnya mau operasi tanggal 5, tolong jangan hanya kita terima dari apa, tapi dari penasihat hukum, dari terdakwa juga bermohon gitu ya, dengan melampirkan bukti yang mendukung itu. Ya, ini biar clear, jangan sampai ada persepsi bahwa pengadilan menghalang-halangi terdakwa untuk berobat, ya tidak ada sama sekali. Ya karena ini sudah kita jelaskan dalam beberapa persidangan, majelis hakim masih memegang teguh itu, ya. Jadi tolong sekali lagi, dokternya itu harus jelas di surat keterangan sudah jelas. Iya, di surat keterangan cukup kalau memang butuh rawat inap berapa hari, gitu loh. Ya, baik ya, saya rasa sudah tidak perlu diperdebatkan masalah izin berobat karena majelis hakim tetap akan memberikan hak-hak seseorang yang ditahan untuk dirawat apabila memang dalam kondisi keadaan sakit. Ya, begitu ya. Baik, ini sekarang kita kembali ke apa lagi? Oh, CPO menanggapi apa? Ada yang sedikit yang mau kami tanggapi. Ada tanggapan mengenai apa dulu ya? Mengenai keterangan saksi korban Mahendra itu, terus kemudian mengenai penyampaian dari terdakwa sendiri dari persidangan. Ya, tidak usah ditanggapi oleh itu. Kalau memang saudara merasa saudara dicemarkan nama baiknya bahwa itu tidak benar, silakan laporkan. Tadi sudah sebut nama Ayu, Fitria, tanyakan yang bersangkutan. Jadi tidak usah dijelaskan di persidangan, sudah cukup. Ya, ini terkait dengan minta pertanggungjawaban saja kedua itu. Mengenai keterangan dari Mahendra ke Singapura nanti, jadi dari keterangan perjalanan ini dari saksi Mahendra itu ini tiba pada pukul 11 dan jam 8.11 waktu setempat. Sementara dari keterangan rumah sakit ini pada pukul 15 mau dipertimbangkan seperti itu. Kita nggak bisa menganalogi tapi mau dipertimbangkan seperti ya, itu. sudah masing-masing sudah Maksud saya bisa balik lagi Pak, Malaysia itu negaranya sendiri, Singapura negara ini Singapura. sudah bisa ditanggapi, sudah Kita jadi buku ya. Iya, sudah. Masa nggak bisa bedain negara Malaysia sama Singapura ini sudah bukan. cukup ya. Makanya kalau sudah cukup terdakwa ya. Baik, makanya tidak usah tanggapi karena majelis hakim kan sudah meminta pendapat ya dari masing-masing pihak, baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa tentang ketidakhadiran ya, mengenai pandangan masing-masing itu menjadi penilaian majelis hakim ya. Masing-masing tidak usah saling menanggapi, itu debat kusir, bukan di sini tempatnya ya. Mengenai kebenaran apa yang dituduhkan salah satu pihak, apabila pihak yang lain merasa itu tidak benar, silakan terus jalur hukum. Itu saja, tidak usah saling debat di sini, tidak usah ya. Baik, sekarang untuk ketidakhadiran saksi korban Dito Mahendra sudah semua ya, cukup ya. Yang urusan saksi silakan. Ya, baik. Terkait dengan ketidakhadiran saksi korban Dito Mahendra, ya, majelis hakim akan mengambil sikap. Ya, cuma sebelum mengambil sikap, majelis hakim akan bermusyawarah terlebih dulu. Ya, jadi sidang nanti kita skor ya selama 1 jam. Ya, apakah sikap yang akan diambil majelis hakim terkait dengan ketidakhadiran saksi korban nanti akan diputuskan pada persidangan hari ini seperti apa nantinya. Ya, demikian ya. Izin yang mulia. Apalagi
sangat penting sebelum majelis hakim berusaha. Saya akan menyampaikan sesuatu. Apa itu? Ini penting sekali untuk membuktikan bahwa ini terkait dengan absolutnya ini. Saya sampaikan. Ya, silakan. Nanti akan saya bacakan ini. Ya, silakan masyarakat tahu bagaimana kriminalisasinya. Mohon maaf. Ya, saya akan bacakan karena ini penting sekali hasilnya ini kita dipermainkan oleh penyidik dan BPU. Makasih ya boleh, saya akan bacakan. Laporan polisi nomor RPB 263/5/2022 SPKT C Polresta Serang Kota Polda Banten yang melaporkan Mahendra Dito S dan seterusnya Jakarta 29 Juni. Peristiwa yang dilaporkan diketahui pada hari Minggu tanggal 15 Mei dan seterusnya. Terlapor Nikita Mirzani. Saya masuk pada halaman uraian singkat, saya tidak bacakan, ada di situ yang mulia. Dan yang terpenting pada halaman saja. Dijelaskan saja, tidak usah dibaca, dijelaskan saja. Oke, yang terpenting yang dilaporkan oleh Mahendra Dito di dalam laporan tersebut adalah hanya pasal 27 ayat 3, ya, sebagaimana di dalam LP-nya halaman 3. Ya, di situ tindak pidana apa? Dugaan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dan atau perbuatan fitnah dengan tulisan dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 311 sesuai dengan SKB bahwa pencemaran nama baik itu bersifat absolut. Mahendra Dito tidak pernah melaporkan terdakwa yang ada di persidangan ini telah melakukan perbuatan melanggar pasal 36. Itu yang terpenting supaya menjadi catatan majelis hakim bagaimana RT ini disiasati, dikeluarkan tambahan melanggar pasal 36 dan dibenarkan oleh jaksa penuntut. Mohon menjadi perhatian sebelum majelis mengambil sikap keluarkan atau kabulkan penangguhan penahanan dari saya. Terima kasih ya. Baik, Ini sudah lewat. cukup ya. Ya, saya rasa itu bisa kami tangkap apa maksud saudara ya. Ada lagi tanggapan? Terakhir ya, dari ada tanggapan lagi ya. Saya dapat berkas Ya, tidak di sini. ada tanggapan? Tak bisa ditangkap oleh berkas. Anda menyerahkan berkas semua yang manfaat. Terima kasih. Ya, cukup, cukup ya. Baik ya, cukup semua ya. Jadi majelis hakim akan bermusyawarah terlebih dulu, akan mengambil sikap atas ketidakhadiran Mahendra Dito terkait dengan laporan yang telah dilaporkan penuntut umum atas upaya paksa terhadap saksi korban dan pendapat dari penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa. Sidang akan kita skor selama kurang lebih 1 jam. Ya, nanti mungkin kurang dari 1 jam kita bisa mulai ya. Gitu ya. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Kita di close. Oh, apa?